Iya, makan ikan pakainya ketan. Masuk akhir Cakep. pekan emang paling enak ketemu mantan kayaknya ya. Itu yang terjadi mungkin ya, mantan koalisi sebelum Pilpres, PKB dan Gerindra bertemu Terus lagi. bertemu lagi. Waduh, ada apa Agak-agagnya gerangan? agak erat nih malah ya. Wah, ini akan kita bahas, apakah kemudian ini menjadi indikasi bahwa PKB akan kembali bergabung atau bergabung ke Kim Plus ya, yang sudah digadang-gadang. Kita akan membahas ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada yang sudah bergabung, dua-duanya sudah melalui sambungan Zoom. Ada Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Burhan. Pagi Dan Alfat, juga pagi ada Sira. Bang Nyarwi. Ya, ada juga Bang Nyarwi Ahwat selaku analis politik dari UGM. Selamat pagi, Bang Mas Nyarwi, selamat pagi. Pagi, pagi, Baik. Sira Saya Alfat. ingin ke Prof. Burhan dulu. Selamat pagi, Bang Nyarwi. Saya ingin ke Prof. Burhan dulu. Prof. Burhan, ini ada pertemuan yang terjadi antara PKB dan juga Gerindra. Caimin ketemu dengan Prabowo Subianto. Bahkan Bang Jazilul mengatakan kita juga sudah akan mendukung nanti pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya. Nah, apakah ini kemudian linear dengan apa yang terjadi di Pilkada nantinya, bahwa PKB juga akan berpindah posisi lah istilahnya lah di Pilkada ini? Kemungkinan besar linear. Jadi saya melihat dukungan PKB terhadap pemerintahan Prabowo Gibran ke depan itu diikuti dengan semacam test case. Apakah PKB ikut serta dalam desain atau skenario Kim, Koalisi Indonesia Maju terkait dengan kepentingan jangka pendek, yaitu pilkada, terutama di wilayah strategis seperti Jakarta. Jangan lupa Prabowo Gibran baru menerima mandat secara resmi 20 Oktober. Tetapi proses pilkada, terutama pendaftaran, sudah mulai 27-29 Agustus bulan ini. Jadi semacam uji loyalitas. Kalau misalnya PKB dianggap serius untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, kemungkinan keseriusan itu diuji melalui keikutsertaan dalam desain yang dirancang oleh Kim di pilkada. Oke. Tapi Prof. Burhan begini, kira-kira apa yang menjadi hitung-hitungannya PKB itu akhirnya memilih untuk bergabung dengan Kim Plus? Saya kira banyak ya yang menjadi pertimbangan PKB ya. Pertama, PKB tidak pernah berada di luar kekuasaan. Jadi sejak awal PKB berdiri sampai sekarang, PKB selalu menjadi bagian dari pemenang. Meskipun tidak selalu calon yang didukung oleh PKB menang. Memang sebelumnya PKB selalu ikut rombongan capres yang menang. Kecuali tahun 2004 ketika Gus Dur tidak maju dalam Pilpres. Karena menurut KPU tidak lolos tes kesehatan. Tetapi itu pun PKB ikut bergabung dengan pemerintahan hasil Pilpres yang menang Pak SBY saat itu. Nah, yang kedua, saya mengaitkan dengan kondisi internal PKB. Kita tahu ya, PKB sedang panas dingin hubungannya dengan PBNU. Dan dalam waktu dekat, sekitar akhir bulan ini, PKB menggelar muktamar di Bali terkait dengan pergantian kepengurusan. Nah, ada semacam kebutuhan pragmatis dari internal partai-partai untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, termasuk dengan cara mendukung pemerintahan yang akan datang agar proses transisi kepemimpinan berlangsung mulus. Ya. Dan yang terakhir tentu ya berkaitan dengan minimnya insentif elektoral sebagai partai oposisi. Jadi sulit buat partai oposisi kita untuk mendapatkan dukungan secara elektoral dalam konteks seperti sekarang. Ya, multi partai dengan high district magnitude. Plus yang terakhir, selain insentif elektoral yang minim, insentif finansial juga berat. Dan itu yang menjelaskan salah satunya PKS yang sepertinya turut juga masuk dalam agenda ke depan, meskipun belum tentu ya di tingkat nasional, tetapi di tingkat pilkada terutama di wilayah strategis seperti Jakarta, PKS sepertinya juga masuk dalam skenario. Baik, saya ingin ke Bang Nyarwi. Bang Nyarwi, tadi ada disebut juga sama Prof. Burhan soal insentif elektoral. Kalau kita bicara masalah elektoral di Pilpres kemarin dan juga Pileg kemarin, PKB sebenarnya mendapatkan suara cukup banyak loh ketika mereka memposisikan diri di berseberangan dengan kubu pemerintahan begitu. Nah, apakah ini bisa dihitung juga atau sebagai gamblingnya mereka begitu? Padahal mereka sudah mendapatkan suara yang cukup banyak di luar posisi pemerintahan.
dan sekarang bergabung lagi ke posisi pemerintahan. Saya kira begini ya, politik yang berlangsung dalam pileg pilpres kemarin itu berbeda ya dimensinya dengan saat ini. Kalau dikatakan misalnya kemarin misalnya mendapatkan banyak, saya kira pileg PKB itu tidak hanya di pemilu Ira dan Alfat ya. Yang saya kira tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Burhan ya. Ada kebutuhan mendesak itu satu. Yang saya kira di tengah kondisi internal PKB gitu saat ini yang saat ini relasinya dengan PBNU itu dinamikanya sangat fluktuatif gitu, banyak berbagai isu yang didorong gitu misalnya oleh PBNU untuk menggoyang Caimin misalnya dan juga mempertanyakan relasi PKB dengan NU. Saya kira PKB membutuhkan dialog ya dengan Prabowo sebagai presiden terpilih yang nanti akan dilantik. Dan itu saya kira dukungan itu sangat besar. Tetapi begini, ditanyakan oleh Caimin, oleh Gus Jazilul, tidak ada kaitannya dengan pilkada dan lain-lain. Tapi saya kira ini juga terkait ya, karena ada 5 poin yang salah satunya itu saya kira ada komitmen untuk merancang juga kebijakan PKB itu juga. Baik. Mas Nyarwi, nanti kita akan bahas ya mengenai kaitannya ada 5 poin dalam Pilkada Jakarta juga, karena kita harus memperbaiki komunikasi dengan Mas Nyarwi, sinyal agak sedikit terputus-putus. Kita akan lanjutkan nanti usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.